Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama kami di Falak Center bersama saya Reza dan ditemani oleh AATA. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita udah hampir mau episode keempat ya untuk hari ini, dan rencananya kita mau bahas ayat ketiga di surat Al-Fatihah. Betul kan? Ya, oke. Oke, mangga saya persilakan. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ketiga itu di Al-Quran adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memiliki jumlah huruf 12 ya. Alif lam ro ha mim nun, alif lam ro ha ya mim, 12 huruf ya. Nah, alif yang pertama itu munculnya 2 kali, lamnya muncul 2 kali, ro-nya muncul 2 kali, ha-nya muncul 2 kali, mimnya muncul 2 kali, nunnya muncul 1 kali, dan di akhir sebelum huruf mim ada huruf ya munculnya 1 kali. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu berjumlah huruf 12 huruf. Nah, huruf mimnya di Ar-Rahmanir Rahim, mim itu urutan keberapakah di Al-Quran? Kita hitung dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim, 19 huruf di Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tambah alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam ha mim dal lam lam ha ro ba alif lam ain alif lam mim ya nun, 18 huruf. Jadi 19 ditambah 18 sama dengan 37 huruf. Ditambah Ar-Rahmanir Rahim yaitu berjumlah 12. Jadi 37 ditambah 12 sama dengan 49. Jadi huruf mim adalah huruf yang ke-49 di Al-Quran. Itu pemaknaan yang pertama. Kenapa seperti itu? Apabila huruf Quran hilang 1 atau lebih 1, maka struktur Quran berantakan. Ya. Nah, pemaknaan selanjutnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya yang maha kasih. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang maha pengasih. Ya, kita bahas dulu yang Ar-Rahmannya. Nah, apabila kita umat muslim hanya melibatkan Ar-Rahmannya saja, maka yang dikhawatirkan adalah kita akan terlena. Kok terlena ya? Di mana letak terlenanya? Letak terlenanya adalah kita akan ngasih, kasih. Ya kan? Kita bisa ngasih ke keluarga kita, ke anak istri kita, kita kasih, kita ngasih. Tapi kita terlenanya, kita tidak tahu atau kita malah ragu dari mana nafkah yang kita dapatkan ini halal atau tidak halal. Karena yang penting dapat uang aja, yang penting dapat harta aja, yang penting dapat apa yang saya mau, yang penting saya bisa ngasih ke mereka. Nah, ini hati-hati ya, karena apabila harta atau nafkah yang kita dapatkan itu dari yang tidak halal dan kita kasih ke anak istri kita, maka harta yang tidak halal itu akan dimakan oleh mereka sehingga menjadi darah dan daging mereka. Ya, hati-hati ya kawan-kawan semuanya ya, sahabat muslim, hati-hati di situ. Makanya di sini kita harus melibatkan dengan Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya, kalau kita sayang mereka, maka kita tidak akan menafkahi keluarga kita dengan harta yang tidak halal. Ya kan? Misalnya seperti ini, seorang pencuri motor ya, menjual motornya laku nih 1 juta atau 1,5 juta ya. Nah, lalu dia bilang ketika mendapatkan uangnya, alhamdulillah ya Allah, ini rezekiku hari ini. Si pencurinya ngomong gitu. Lalu dia akan ngasih 1 juta atau 1,5 juta tersebut kepada anak istrinya. Ya kan? Dia kasih aja. Dia ngasih aja. Dia tidak sadar bahwa harta yang dinafkahkan kepada anak istrinya itu harta yang tidak halal, sehingga menjadi darah dan daging mereka. Ya kan?
Nah, dia niatannya baik, niatannya, ya kan? Tapi tujuannya nggak baik. Bisa jadi tujuannya baik, tapi niatannya yang nggak baik. Artinya, kenapa ini terjadi? Karena si orang tersebut tidak melibatkan ar-Rahimnya Allah. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi adalah balik lagi ke kitanya sendiri, ya kan? Seperti ditegaskan di surat An-Nisa ayat 111. Ya, mohon Kak Eja ditayangkan An-Nisa 111. Oke. Ya. Nah, ini kita bisa buka di aplikasi Quran, sahabat muslim. Kita bisa buka ya, bareng-bareng kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib isma fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakiman. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ada tulisan waman, ya. Waman di sini wau mim nun. Nah, wau di sini adalah urutan huruf keberapa di Quran, yaitu urutan huruf yang ke 52.451. Coba kita bisa lihat ya datanya. Coba Kak Eja tolong ditayangkan urutan huruf. Nah, ini ya bisa lihat ya. An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 111. Huruf ke 52.451 adalah huruf waw. Ya, Masya Allah ya, Al-Quran sebegitunya terstruktur ya. Oke. Nah, pemahaman ini harus kita pahami. Kenapa? Karena kita akan lebih berhati-hati lagi dalam mencari nafkah. Kita akan lebih berhati-hati lagi dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena agar kita dan semuanya selamat dunia dan akhirat. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak menyandingkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu bahaya. Bahaya buat umat-umat muslim semuanya. Ya. Nah, pemaknaan yang berikutnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu apabila kita sedang melatih bagaimana cara melibatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, itu aplikasinya yang kita lakukan adalah keseharian kita. Ya. Apabila kita sudah betul-betul melibatkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan selalu baik kepada siapapun. Itu aplikasinya, ya kan? Kita baik itu nggak pandang bulu, nggak, kita kepada siapapun, kepada yang muslim maupun yang non-muslim, kepada yang lebih dewasa, yang lebih tua, mau ke remaja maupun ke anak kecil, kita akan selalu baik. Jadi baiknya nggak pilih-pilih. Kenapa? Karena kita sudah menyandingkan dan melibatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita udah nggak akan gini lagi nih. Wah, saya mah nggak mau nolong dia. Kenapa? Karena dulu ketika saya minta tolong sama dia, dia nggak mau nolongin saya. Nah, udah nggak gitu lagi kita. Ya kan? Saya mah mau bantu dia. Kenapa? Dulu ketika saya minta bantuan dia, dia mau bantuin saya. Nah, jadi di sini baiknya kita, bantuan kita atau kedermawanan kita ternyata ada pamrih, ya kan? Ada transaksi di sini. Nah, itu Allah nggak suka itu. Gitu. Yang Allah suka adalah kita baik kepada siapapun. Walaupun dulu kita pernah dijahatin sama orang itu, ingat, ya kan? Bahwa kita tidak boleh membalas kejahatannya itu. Begitulah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi sehingga aplikasi tersebut itu sangat berguna buat kita. Kenapa berguna? Yang pertama, kita tidak akan ada lagi rasa benci sedikit pun di dalam hati. Nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, kita tidak akan ada lagi rasa dendam dalam hati. Ya kan? Kenapa? Karena kita akan menjadi manusia yang selalu baik sama semua orang. Ya kan? Lalu yang ketiga, kita tidak akan lagi tersinggung. Ya kan? Kenapa?
karena semuanya sudah menjadi ketetapannya. Begitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu yang keempat, kita pun kalau misalnya marah kita pakai ilmu, artinya kita menegur. Nah, beda kalau marahnya pakai nafsu, ya kan? Marah tepuguh gitu, ya kan? Marahnya pakai nafsu, malah jadi berantakan. Tapi kalau kita marahnya pakai ilmu, itu menegur, maka niat dan tujuannya kita adalah menjadi teguran kita ingin menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya gitu ya. Jadi bersihnya hati ini itu karena kita akan melatih dan memahami sebenarnya makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat buat semuanya. Ilmunya tambah bermanfaat lagi buat kalian semua. Wawasannya juga dan pengetahuannya juga kita bertambah sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gimana Kak Eza? Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Eza? Gimana? Lumayan sih ya. Makasih banyak atas materi yang sampaikan. Saya jadi belajar bahwa kita itu harus mengimbangi rasa kasih kita dengan rasa sayang gitu kan ya. Jadi nggak cuman kita mengasihi orang aja, tapi tanpa memikirkan efek dari apa yang sebelumnya kita perbuat gitu kan. Jadi harus ketika kita ngasih sesuatu pun kita harus tahu asal mula apa yang kita kasih itu prosesnya gimana gitu kan. Apakah halal atau enggak gitu kan. Terus juga ketika kita berbuat baik ya kita ke siapa aja berbuat baiknya, nggak perlu pandang bulu. Dan juga terakhir kita mengasihi dalam contoh kayak misal menegur atau memarahi itu kan tanpa harus ada emosi yang meluap-luap lah ya, harus pakai ada tekniknya lah, ada ilmunya ya, ada teknik dan ilmunya gimana cara menegur orang, gimana cara ya dalam tanda kutip memarahi orang supaya orang itu tuh ya minimal sadar lah ya tentang kesalahannya lah, mengakui dan nggak mengelak apa yang dia perbuat. Ya, materi yang cukup membuka pikiran kita semua ya. Mudah-mudahan buat teman-teman semisal ada pertanyaan terkait ayat ketiga di surat Al-Fatihah ini Ar-Rahmanir-Rahim, silakan dikirim pertanyaannya lewat komentar atau mungkin bila perlu lewat DM. Insya Allah nanti kita jawab. Mungkin sekian dulu aja ya. Ya, cukup. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sahabat muslim dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.